Saudara, konsep takdir sering disalahpahami dalam kekristenan. Banyak yang mengira bahwa takdir dan predestinasi itu sama, padahal perbedaannya seperti siang dan malam. Hari ini, kita akan menanggapi pemaparan dari seorang apologet Kristen, Elia Miron, yang membahas tentang takdir dan predestinasi. Apakah benar bahwa ajaran Kristen mengajarkan bahwa kita tak punya pilihan dalam keselamatan? Ataukah ada perbedaan mendasar antara predestinasi yang diajarkan Alkitab dan konsep takdir dalam Islam? Jangan kemana-mana, karena di video ini kita akan mengupas tuntas perbedaannya. Apakah kita hanya boneka dalam tangan Tuhan? Ataukah ada kebenaran yang lebih besar yang perlu kita pahami? Jangan lupa untuk like, komen, bagikan, dan subscribe agar lebih banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama sampai selesai. Iya, jadi semua orang tuh dipanggil untuk menjadi penginjilnya Kristus. Karena kita semua muridnya dia. Silakan Stephen. Selamat malam. Halo? Halo. Ya, silakan Stephen. Ini saya mau nanya, apakah di iman Kristen itu percaya takdir? Takdir Enggak. yang seperti dirancangkan Takdir. kehidupan dari awal sampai akhir. Apakah dipercaya? Enggak, kita enggak percaya takdir. Oh, tidak dipercaya. Iya. Kamu imannya apa, brother? Sama-sama Kristen, cuma saya pertanyakan saja. Ya, kita enggak ada takdir. Predestinasi itu bukan takdir, beda ya. Tapi maksud saya seperti kayak dari awal kehidupan kita, dari bayi dilahirkan sampai kita meninggal, apakah sudah dirancangkan gitu? Ya, Tuhan sudah tahu, tetapi bukan Tuhan yang menjadi sumber dari dosa. Ya, Tuhan memang udah menentukan hidup kita yang baik, tapi dosa bukan Tuhan yang tentukan. Makanya ayat Alkitab berkata, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Gitu. Karena dari diri Allah, itu tidak ada dosa. Dari diri Allah itu semua kudus. Ya, jadi kalau misalnya kamu mencuri begitu, lalu berarti Tuhan yang buat kamu mencuri? Bukan, kamu sendiri yang mau mencuri. Ya, Tuhan tahu kamu akan mencuri, tapi bukan Tuhan yang membuat kamu mencuri. Gitu. Ya, jadi tidak ada takdir dalam iman Kristen. Oke, makasih. Ada lagi yang mau kamu tanya? Kadang-kadang saya kepikiran seperti kayak di dunia ini kan banyak sekali agama, banyak sekali dibilang dewa Tuhan yang disembah manusia. Tapi kan Itu di buatan dunia ini, manusia. di dunia ini hanya satu saja yang benar, Tuhan yang benar. Tapi di dunia ini banyak sekali agama. Kenapa Tuhan seperti mengizinkan di dunia ini sekali banyak kepercayaan? Ya, kenapa Tuhan mengizinkan banyak kepercayaan? Karena manusia itu punya free will. Itu yang pertama. Tapi ingat aja Stephen, agama-agama di dunia ini buatan manusia. Dia lihat pohon itu sakti, dituhankan. Dia lihat batu sakti, dituhankan. Tapi kembali aja kepada awal dari kitab suci ini. Kembali ke sini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali Adam dan Hawa, apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Apakah agama? Bukan. Apakah Tuhan berkata, Adam dan Hawa, engkau telah jatuh ke dalam dosa, maka aku akan memberikan agama yang akan kuridhoi? Enggak. Dia hanya menjanjikan satu, yaitu anak laki-laki yang lahir dari perempuan, yang akan menginjak kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya dia. Itu yang Tuhan janjikan dalam Kejadian 3 itu. Tuhan tidak janjikan yang lain-lain. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Jadi yang Tuhan janjikan apa? Anak laki-laki. Siapa anak laki-laki yang hanya lahir dari perempuan itu?
Yesus Kristus. Memang dunia ini banyak agamanya, tapi satu-satunya bukti dari janji Allah itu, satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Mesias, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Makanya sampai sekarang orang Yahudi menunggu-nunggu Mesias kan. Mereka sampai sekarang nunggu Mesias, menanti-nantikan Mesias. Mesias kita udah datang. Mesias kita, Yesus Kristus, adalah satu-satunya pribadi yang menggenapi semua nubuatan 2000 tahun sebelum dia lahir. Ada nggak yang seperti dia? Enggak. Musa menubuatkan 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Musa mengatakan dia akan seperti aku. 1000 tahun sebelum dia lahir, Daud mengatakan Mesias itu nanti tangan dan kakinya akan dipaku. Dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. 500 tahun sebelum dia lahir, Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Ve'atah Migdal Eder. 750 tahun sebelum dia lahir, Yesaya mengatakan dia akan disalibkan di antara dua orang penjahat. Dan dia disalibkan bukan oleh karena kejahatannya, tapi oleh karena kejahatan kita. Detail sekali. Nah, dari tahun-tahun itu, 1000 tahun, 700 tahun, 1500 tahun, 500 tahun, itu bisa dipenuhi oleh satu orang, yaitu Yesus. Perjanjian lama itu sudah selesai ditulis sebelum Yesus lahir, jadi itu bukan karangan. Perjanjian lama kita itu dipakai Yahudi. Jadi masalah kita dengan Yahudi bukan kitab yang berbeda, tapi penafsiran yang berbeda. Bukankah Yesus terlalu ajaib untuk dipercayai? Allah berjanji kepada Adam, dia hanya keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Bukankah Yesus hanya keturunan dari perempuan? Allah berjanji kepada Yesaya, dia akan disalibkan di antara dua penjahat. Bukankah hanya Yesus yang disalibkan di antara dua orang penjahat? Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Bukankah hanya Yesus yang lahir di kandang domba? Daud mengatakan tangan dan kakinya akan dipaku. Lalu ia akan berseru Eli Eli lama sabachthani dalam Mazmur 22. Bukankah Yesus ketika tangan dan kakinya dipaku, ia berseri Eli Eli lama sabachthani? Lalu Daud mengatakan anjing-anjing mengerumuni aku. Bukankah para tentara Romawi yang disimbolkan sebagai anjing oleh orang Yahudi mengelilingi Yesus ketika disalibkan? Anjing itu bukan kata kasar bagi orang Yahudi. Anjing itu adalah istilah untuk menyebut orang di luar Yahudi. Daud mengatakan anjing-anjing akan mengerumuni yang akan tersalib itu. Bukankah tentara Roma yang adalah bukan orang Yahudi mengelilingi Yesus ketika disalib? Lambungnya akan ditusuk, kata Yesaya. Bukankah Yesus lambungnya tertusuk? Ada nggak pribadi yang seperti dia ini di semesta ini? Gak ada. Itulah bukti janji yang sesungguhnya. Nih, buka Alkitab. Perjanjian lama ini duluan ada daripada perjanjian baru. Dan Yesus yang menjadi pembuka perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah. Perjanjian lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir. Perjanjian baru adalah tulisan rasul setelah Yesus lahir. Jadi isinya tidak bertentangan. Isinya saling menggenapi. Nah, pertanyaannya, bukankah Yesus Kristus terlalu mengagumkan untuk dipercayai? Kenapa ada orang menolak dia? Renungkan itu. Jadi kalau kamu bilang, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Mengapa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Mereka ciptakan Tuhannya sendiri. Tapi yang sejati hanyalah Yesus yang telah berkuasa atas segala waktu. Yesus itu berkuasa atas segala waktu. Kenapa? Karena hanya dia yang menggenapi semua nubuatan itu kan. 2000 tahun, 1500 tahun, 700 tahun, 500 tahun. Dia yang menggenapi semua nubuatan itu. Itu artinya dia hidup di atas sejarah. Dia lebih tinggi dari sejarah. Makanya dia persis melewati semua apa yang dinubuatkan para nabi. Adakah yang seperti Yesus?
Adakah yang seperti dia? Tidak ada. Jadi kalau kamu tanya, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Mengapa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Mereka menciptakan sendiri. Tapi bisa nggak mereka membuktikan seperti yang Yesus lakukan? Kabar buruknya, tidak bisa. Ya, jadi Yesus tuh hidup. Gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa Stephen dalam Matius 28 ayat 19? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, sebarkanlah berita tentang aku, kemenanganku atas segala sesuatu. Dia adalah kurios kurion, Tuhan di atas segala Tuhan yang hidup itu. Gitu ya? Oh, oke Kak, boleh tanya satu lagi? Ya, silakan. Ini contohnya seperti ini. Ada satu orang kayak dia lahir dari bayi sampai dia meninggal, sampai dia menua dan meninggal. Tapi dia tidak pernah mendengar kisah Yesus. Dia tidak pernah mengenal Yesus dalam kehidupan dia. Ya. Apakah itu semua rancangan Tuhan? Oh, bukan. Itu diizinkan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang membuat orang itu tidak mengenal Yesus. Tetapi bagaimana orang itu akan diselamatkan? Mungkin bertanya begitu kan? Karena dia nggak dengar Yesus, saya begitu kan? Jawabannya gampang. Ya, Rasul Paulus sudah memberi pendapat, memberi dalam surat kepada jemaat di Roma ya. Baca ya. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi bagaimana orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil akan diselamatkan? Mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Diselamatkan atau tidaknya mereka, itu pun tergantung kepada Yesus menurut pengadilannya dan penghakimannya oleh hati nurani orang itu. Misalnya, di pedalaman, orang hendak mendengar Injil, listrik pun hendak ada, pendidikan pun hendak ada. Tapi orang di pedalaman pun mereka bisa saling berantem, mereka bisa saling berkumpul. Mereka bisa melakukan apa yang mereka anggap benar, lalu menghindari apa yang mereka anggap salah. Itu membuktikan di dalam hati nurani mereka ada hukum yang Tuhan berikan. Maka kalau mereka bersalah melanggar hukum yang ada pada hati nurani mereka itu, jadi kalau menurut hati mereka itu salah, lalu mereka sengaja melakukan apa yang menurut hati nurani mereka itu salah, maka mereka akan bersalah menurut hati nurani mereka di pengadilan Tuhan. Tapi kalau hati nurani mereka mengatakan ini baik, lalu mereka melakukan itu, maka mereka akan dibenarkan menurut hati nurani mereka. Nah, mengenai bagaimana keselamatannya, itu Yesus sendiri yang akan mengadilinya nanti. Makanya dalam Roma 2 ayat 16 ini dikatakan, akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itulah keadilan Allah itu. Makanya kita tidak boleh menghakimi mereka. Tetapi jikalau boleh, kita harus pergi menginjili mereka. Agar mereka beroleh kasih karunia Allah. Gitu ya. Berarti sama dong Kak Lia. Seperti orang yang tidak mengimani Yesus, tapi dia... Oh enggak, beda dong. Oh tidak, oh beda. Bedanya begini. Kalau ada orang lalu ada orang, saya injili, dia menolak Yesus, maka dia akan pasti dihukum. Dia pasti binasa. Kenapa? Karena dia sudah mendengar Injil tapi menolak.
Berbeda dengan yang belum mendengar. Yang belum mendengar tidak akan dihukum. Yang belum mendengar tidak akan dihakimi oleh apa yang dia belum dengar. Nah, orang yang mendengar akan dihakimi melalui apa yang telah dia dengar. Orang yang belum mendengar akan dihakimi oleh hati nuraninya. Tapi tetap Kristus yang akan menentukannya. Jadi memang semua penghakiman itu hanya dihakimi oleh Kristus Yesus yang akan menentukan keselamatan mereka. Gitu. Jadi kamu nih, misalnya kamu bukan Kristen, misalnya begitu. Saya injili kamu. Stephen, percayalah kepada Yesus karena hanya dialah satu-satunya yang hidup. Lalu kamu menolak itu. Maka Tuhan akan menghukum kamu karena kamu menolak anak Allah itu. Kamu menolak keselamatan yang dari Tuhan. Nah, sedangkan orang yang belum pernah mendengar, Tuhan akan menghakiminya dengan hati nurani yang ada padanya itu. Gitu. Jadi berbeda, ya. Orang yang tidak percaya karena menolak dengan orang yang tidak percaya karena belum mendengar itu berbeda penghakimannya. Itu ya. Terima kasih Kak informasi yang penjelasannya. Ya. Baiklah ya, kita naikkan lagi. Ada banyak nih. Apakah kalian tidak mudik, teman-teman? Ya, silakan. Siapa ini? Halo? Shalom Kak El. Ya, shalom. Silakan. Mau tanya apa, sister? Gini Kak, kan ada pernah dengar salah satu khotbah yang bilang gini, kalau kita orang Kristen yang percaya itu pasti kalau kita misalkan besok mati nih, kita pasti masuk surga. Tapi kan ada di Alkitab itu, saya lupa juga ayatnya Kak, kayak tertulis betapa harus hidup kudusnya kita untuk kita bisa masuk ke kerajaan Allah. Tapi di khotbah ini kenapa bilangnya kayak kalau kita mati malam ini juga pasti kita masuk surga karena kita Kristen dan kita percaya Tuhan Yesus. Nah, selama hidup kan pasti kita ada buat dosa kan Kak. Nah, itu gimana ya Kak? Ya, kalau orang yang selalu hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, itu bukan orang percaya. Jadi dia mengaku dengan mulutnya, aku percaya Yesus. Tapi hidupnya terus dalam dosa. Tidak mau keluar dari dosa. Tidak mau berjuang dari dosa. Itu bukan orang yang akan selamat. Mati. Perbuatan itu adalah bukti dari iman. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 7 berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita tahu pokok anggur itu baik, kita tahu pokok apel itu baik, karena buahnya baik kan. Oh ini pokoknya bagus nih, karena buahnya manis. Oh ini pohonnya bagus, kenapa? Buahnya enak. Oh ini pokoknya nih jelek, kenapa? Buahnya busuk semua. Berarti orang itu beriman atau tidaknya itu tidak ditentukan oleh ucapannya, tapi ditentukan oleh buah hidupnya. Jadi orang yang akan diselamatkan itu adalah orang-orang yang berjuang melawan dosanya. Bukan orang yang sama sekali nggak berbuat dosa, bukan. Karena orang setelah dibaptis pasti akan jatuh dalam dosa. Tetapi menentukan orang itu selamat atau tidak itu ditentukan oleh apakah dia berjuang melawan dosanya atau dia berenang-renang dalam dosanya. Itu bedanya. Kalau dia berjuang melawan dosanya, itu artinya ada Roh Kudus di dalam dia yang menguduskan dia sehingga dia tidak suka dengan dosa. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa aja seenaknya tanpa mau bertobat, tanpa merasa bersalah atas dosanya. Berarti dia tidak ada Roh Allah pada dia yang menguduskan dia. Berarti dia bukan orang percaya karena Roh Kudus ada dalam kita. Itu adalah tanda dan bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Karena Roh Kudus itu dikaruniakan sebagai meterai atas kita ketika kita mengaku percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kalau lu kita orang Kristen bebas dong buat dosa, enggak. Orang yang mengaku Kristen, orang pergi ke gereja tapi terus-terusan berbuat dosa tanpa mau keluar darinya, tanpa mau lepas dari dosa itu, ya, itu bukan orang beriman.
Karena saya pun orang berdosa. Ya, setiap hari pasti hampir jatuh dalam dosa melalui pikiran, angan-angan yang kotor, ya, asumsi-asumsi yang liar, penglihatan. Tapi kita harus berjuang melawan itu. Nah, orang yang berjuang melawan itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Karena dia selama hidupnya, Rasul Paulus tuh bertanding dengan dosa-dosanya. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Apa yang paling apa yang tidak suka aku lakukan, itulah yang kulakukan. Artinya apa? Rasul Paulus itu rindu ingin lepas semua dari dosa-dosanya, dari kebiasaan-kebiasaannya yang jahat. Maka dia bertanding melawan hawa nafsunya semuanya. Ketika dia mau mati, dia berkata, aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Karena selama hidupnya dia selalu bertanding melawan dosa-dosa dan hawa nafsunya. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan diselamatkan karena Kristus akan menyempurnakan pertandingan mereka. Itu oleh karena kasih karunia dan kemurahan hatinya. Itu tandanya. Ya? Iya Kak ya. Izin Kak mau nanya satu lagi bisa Kak? Di Alkitab itu ada satu dosa yang tak bisa diampuni Tuhan Kak. Itu menghujat Roh Kudus. Nah, contohnya menghujat Roh Kudus itu yang gimana ya Kak? Ya, di dalam Injil Markus tentang dosa menghujat Roh Kudus itu bagaimana, ya. Memang dosa menghujat Roh Kudus ini adalah dosa yang tidak terampuni. Nah, seperti apakah dosa menghujat Roh Kudus ini? Kalau kita melihat dalam konteks waktu itu, Tuhan Yesus sedang melakukan pengusiran setan. Lalu orang-orang Farisi datang ke sana melihat Yesus. Nah, ketika orang Farisi melihat Yesus melakukan mujizat, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi dan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias melalui mujizat yang dia lakukan. Jadi Roh Kudus itu berkata di dalam hati orang Farisi ini bahwa Yesus itu adalah Mesias melalui mujizatnya. Tapi kesaksian Roh Kudus yang ada di dalam hati orang Farisi agar orang Farisi percaya kepada Yesus ditolak oleh orang Farisi itu dengan berkata, dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Artinya apa? Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Itu menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu bukan berkata-kata sesuatu yang kotor tentang Roh Kudus, bukan. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak kesaksian Roh Kudus, menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Ingat di dalam Yohanes 16, Tuhan Yesus berkata apa? Ketika penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus yang keluar dari Bapa, Roh penolong itu akan datang ke dunia ini untuk menolong kita agar kita percaya kepada Allah, agar kita percaya kepada Yesus. Nah, ketika Roh Kudus datang menolong kamu untuk percaya kepada Yesus, lalu kamu menolak pertolongan Roh Kudus itu, maka kamu menghujat Roh Kudus. Maka karena kamu menolak pertolongan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka kamu tidak percaya kepada Yesus, maka kamu tidak akan memperoleh hidup. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan selain daripada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus ini menuntun kita. Roh Kudus ini memberitahu kita agar kita percaya kepada Yesus. Di mana ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Maka kalau kita menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah terampuni. Kenapa? Karena kita nggak di dalam Yesus. Menolak ajakan Roh Kudus tadi. Roh Kudus mengajak kita untuk datang kepada Yesus, agar ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh pengampunan dosa-dosa. Nah, ketika kita menolak ajakan Roh Kudus percaya kepada Yesus, maka kita tidak memperoleh pengampunan dosa-dosa. Maka dosa-dosa kita tidak diampuni. Itulah dosa menghujat Roh Kudus itu. Lalu yang satu lagi, menghujat Roh Kudus adalah murtad semurtad-murtadnya. Kalau ada orang Kristen murtad, katakanlah pindah ke Islam, lalu balik lagi, itu namanya tidak murtad. Itu namanya main-main. Tapi ada orang yang benar-benar murtad dari hatinya, dia membenci Yesus.
Tadinya dia sudah menikmati anugerah dari Yesus Kristus. Dia sudah menikmati karya dari Roh Kudus. Tapi dia jadi benci sekali dengan Yesus. Dia jadi jijik dengan Yesus. Itu yang disebut murtad sampai mati. Kalau dia sampai mati dalam keadaan seperti itu, berarti dia menghujat Roh Kudus. Jadi kalau ada orang Kristen, dia meninggalkan Yesus misalnya demi suami, demi istri, demi anak-anak. Tapi sebenarnya hatinya pengen kembali. Ya, ketika dia kembali, dia nggak menghujat Roh Kudus. Tapi ketika dia terus-terusan murtad, dia tidak mau kembali, itu menghujat Roh Kudus sampai mati. Jadi ketika dia tidak mau kembali sampai mati, dia menghujat Roh Kudus. Tetapi ketika dia kembali lagi, ingat kisah anak yang hilang? Anak yang hilang itu ketika meninggalkan bapaknya, anak yang hilang itu pengen kembali, bapaknya tidak menolak dia. Jadi kalau ada orang Kristen meninggalkan Yesus mau balik lagi, kamu seperti anak yang hilang itu. Kalau kamu kembali, apakah bapamu menerimamu? Dia sangat menerimamu. Jadi kalau ada yang sudah meninggalkan Yesus, kembalilah karena dia masih menerimamu. Itu belum menghujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus itu adalah ketika kamu murtad, semurtad-murtadnya sampai mati kamu tidak mau kembali, maka kamu jatuh ke dalam dosa. Gitu. Ya? Makasih ya Kak. Oke, ya. Thank you ya. Jadi jangan jual Yesus, ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tiada yang lebih mulia selain darinya. Gitu ya. Jadi jangan celakakan dirimu dengan mempermainkan anugerah yang diberikan oleh Raja kita itu. Ya. Siapa ini? Kong kali kong. Wah, saya ternyata udah hampir 1 jam. Gak terasa ya 1 jam ya. Waktu ini kok cepat kali lah berlalu. Apa-apa udah 1 jam. Apa-apa udah 1 jam. Jangan jual. Aduh. Kakiku baku. Silakan Gunawati. Shalom Nak Elia. Ya, salam Bu. Silakan. Mau tanya apa? Mau tanya nih, kan ada di kitab Wahyu. Setelah ada langit baru, bumi baru katanya. Ya, Wahyu 22. Dan turun langit baru, bumi yang baru turun. Nah, jadi yang saya mau tanya, pengertian langit baru, bumi baru yang turun, maksudnya kan orang-orang percaya akan diangkat ke surga. Pengertian dari keselamatan itu kan bersama-sama duduk di mana ada Allah, ya di situ orang-orang percaya. Yang mau saya tanya, apa itu langit baru dan bumi yang baru? Itu yang turun ke bumi. Apa itu maksudnya, Nak Ideal? Enggak ada langit bumi baru itu, enggak ada turun ke bumi, Bu. Yang turun ke bumi itu adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah orang percaya. Ya. Nah, coba kita baca dalam Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Laut itu simbol dari maut, ya. Lalu ayat 2, aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Ini jemaat Tuhan sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka.
Nah, artinya apa? Nanti pada hari kebangkitan, ketika manusia dibangkitkan, lalu diadili oleh Kristus, daging mereka yang dibangkitkan, tubuh mereka yang dibangkitkan itu akan dipersatukan dengan roh mereka yang ada di Firdaus dan yang ada di alam maut. Baru Kristus akan mengadili. Jadi orang-orang percaya yang di Firdaus ini, ketika sudah mengenakan tubuh kemuliaan mereka yang ada di Firdaus itu pada hari penghakiman, nah mereka akan ditempatkan ke langit bumi baru. Bumi kita yang lama ini akan diperbaharui menjadi baru, di mana dosa tidak ada lagi, dikembalikan seperti keadaan di Taman Eden. Ya, di mana tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata. Nah, jadi orang-orang percaya yang sudah dibangkitkan ini, orang-orang Kristen yang sudah dibangkitkan ini akan ditempatkan di langit bumi baru tadi. Di mana di langit bumi baru itulah nanti Yesus akan memerintah sebagai raja kita. Ketika kita bersatu dengan Allah, ketika kita hidup di langit bumi baru dengan perdamaian dengan Allah, dalam perdamaian dengan Allah, maka keadaan yang demikian itulah disebut sebagai surga. Jadi tujuan kita hendak diboyong ke surga. Ingat, manusia pertama kali dicipta di bumi ini. Ya tujuannya memang di bumi ini. Bukan dicipta di sini dipindah ke tempat lain. Bukan. Tetap di bumi ini, hanya saja kita sudah berdamai dengan Allah. Di mana kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita sekarang tidak di dalam surga. Kenapa? Karena kita dalam permusuhan dengan Allah oleh karena dosa-dosa. Nah, nanti di langit bumi baru, dosa tidak ada lagi, maka kita berdamai dengan Allah. Sama seperti keadaan Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Mereka dekat, akrab dengan Allah. Nah, keadaan yang seperti itulah yang disebut sebagai surga. Ya, jadi kita akan dikembalikan ke langit bumi yang baru, di mana tidak ada lagi dosa, di mana kita akan dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Gitu, ya. Jadi Yerusalem baru itu artinya adalah umat Allah yang telah ditebus oleh Kristus dan yang percaya kepada Dia. Gitu, Bu. Terima kasih Naelia. Berarti kita dia tidak bersatu. Surga itu kan dilambangkan misalnya di atas, maut itu di bawah. Berarti kita setelah Yesus datang kedua kali seperti dia terangkat pada awalnya disaksikan oleh rasul-rasul dan orang-orang pada saat itu terangkat ke surga. Berarti tujuan orang Kristen nggak begitu juga ya, nggak sama seperti itu terangkat ke surga seperti waktu Yesus disaksikan naik ke surga, disaksikan para rasul-rasul saat itu ya. Ya, kita akan terangkat dulu ke sana, kita akan dibangkitkan dulu, menyongsong Dia di angkasa. Ketika kita sudah menyongsong Dia di angkasa, maka Dia akan mengadili. Setelah diadili, langit bumi yang lama ini diperbuat jadi baru. Maka ketika diadili, dibuat langit bumi ini jadi baru, maka kita diturunkan lagi ke langit bumi yang baru ini. Makanya dikatakan Yerusalem baru turun dari surga. Karena kita udah bangkit dulu nih bersama Yesus. Kita menyongsong Dia di angkasa pada peristiwa kebangkitan, baru kita diadili. Setelah diadili, langit bumi yang baru ini, langit bumi yang lama ini akan diperbarui, di mana tidak ada lagi dosa, dipulihkan menjadi keadaan seperti di Eden. Maka ketika sudah dipulihkan, maka kita turun dari surga ke langit bumi yang baru. Makanya dikatakan Yerusalem baru turun dari surga berhiaskan pengantin. Yang artinya apa? Kita udah hidup seperti para malaikat ketika kita turun ke langit bumi baru tadi. Jadi ada kebangkitan, kita kan menyongsong Dia, tapi kita akan dikembalikan ke tempat langit bumi baru tadi. Karena itu tujuan Allah sejak semula. Gitu, ya. Jadi ada lagi sedikit lagi Naelia. Ini ya, kan aku akan
datang kembali dan menyiapkan di mana Bapa berada, dan kamu pun di situ. Aku menyiapkan tempat bagimu, bagi orang yang percaya. Maksudnya tempat-tempat itu bukan di sorga ya, Nailia? Enggak. Tempat itu ya di langit bumi baru nanti. Tapi sebelum itu terjadi kan kita ditempatkan di Firdaus dulu. Kita tidak tinggal di mana Allah tinggal. Allah itu nggak punya tempat tinggal, Bu. Oh, Kalau Allah punya tempat tinggal, berarti tempat tinggal lebih besar dari dia. Allah itu nggak punya tempat tinggal. Dia ada di mana-mana. Jadi jangan berharap kita akan tinggal di tempatnya Allah. Enggak. Allah nggak punya tempat tinggal. Gitu. Kita akan kembali ke langit bumi baru. Rumah yang disebut oleh Tuhan Yesus itu apa? Kekekalan itu sendiri. Di tempat Bapakku ada banyak rumah, ada banyak tempat tinggal. Dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Yang menyediakan tempat bagi kita yaitu tempat keselamatan itu di langit bumi baru nanti. Itu maksudnya. Bukan tempat rumah-rumah apa segala macam, bukan. ya, makasih Nailia. Ya. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Oke. Ya. Ya silakan Farid. Selamat malam. Malam Kak. Suaranya kurang jelas, Bro. Malam Coba. Kak. Oke, silakan mau tanya apa? Mau tanya, Hmm? apakah Tuhan Yesus itu menikah? Tidak ada data dia menikah. Terus apakah Tuhan Yesus memiliki anak? Tidak ada juga. Mau dia nggak menikah gimana punya anak? Apakah orang tuanya dianggap seorang bapak dan ibu yang melahirkan dia? Iya, dia dilahirkan Bunda Maria, tapi bukan dari perkawinan Maria dengan laki-laki kan, dikandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf tidak mengawini Maria, tidak menyetubuhi Maria. Jadi Bunda Maria kan perawan. Satu lagi, hari Natal, apakah itu hari raya besar orang Kristen? Ya, itu hari raya kami kelahiran Kristus. Oh, jadi Natal itu bukan hari raya besarnya orang Kristen, bukan? Ya, hari raya besarnya kami, tapi lebih besar Paskah buat kami. Oh, berarti hari raya besarnya Paskah. Kalau Kristen Katolik itu berbeda nggak sama Protestan? Beda institusi gerejawi. Tapi kami satu dalam iman, primary. Ada yang mana duluan keluar agama Kristen Protestan, apakah Katolik? Katolik. Oh, jadi bagaimana ini menanggapinya kok berbeda? Kok bisa Gak berbeda? apa-apa. Kami kan satu dalam Kristus. Katolik menganggap kami juga Boleh. sebagai saudara. Boleh orang Kristen Katolik ke gereja Protestan? Boleh. Saya beberapa kali ibadah di gereja Katolik. Kalau di dalam pernikahan, apakah boleh? Boleh-boleh aja. Tapi kan agar tidak ribet administrasinya, maka salah satu pasangannya harus mau ke satu gereja antar pasangan itu. Misalnya saya punya pasangan ortodoks, saya Protestan gitu ya. Salah satu harus mengalah ikut saya atau saya yang ikut dia. Agar administrasi gerejanya itu enggak ribet gitu. Tapi kalau imannya kami sama. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, kami percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Allah kami percaya Roh Kudus penghibur kami percaya kepada kitab suci kami percaya kepada rasul-rasul, karya Kristus, keselamatan, dan lain sebagainya. Gitu. Satu lagi mau tanya nih terakhir. Apakah Tuhan Yesus itu menampakkan diri kalau orang yang percaya? Ya, kalau kamu mau dia menampakkan diri, mintalah dalam doamu sama dia. Kamu berdoa sama dia, Tuhan Yesus tolong tampakkan dirimu samaku. Kamu doa begitu, tekun. Pasti dia akan melakukan itu. Cobalah.
Jadi kalau kamu percaya dan beriman, akan terjadi seperti apa yang kamu imani. Banyak kesaksian yang seperti itu. Jadi kalau kamu rindu agar Tuhan datang sama kamu, terus lakukan itu. Tapi walaupun belum datang, itu mungkin Tuhan mau menguji imanmu. Kalau aku pribadi enggak pernah minta Tuhan Yesus datangi aku, enggak. Aku pribadi minta sama Tuhan, ya Tuhan ampuni aku, kasihani aku, kuatkan aku, sertai aku. Karena tanpa melihat dia pun aku tetap percaya. Maaf, kalau dia menampakkan diri, apakah kita kuat melihatnya? Ya, kita akan kuat melihat dia kalau dia mau. Oke. Ya udah Kak. Itu aja kok. Tapi ada juga, misalnya di dalam kasus Paulus, Rasul Paulus, dia menampakkan dirinya dengan begitu terang sehingga Rasul Paulus jadi buta. Tapi kan ada beberapa orang yang melihat bertemu dengan Yesus dalam mimpi, kan wajahnya mereka nggak lihat. Yang mereka lihat adalah terang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Gitu. Kita nggak akan melihat wajahnya, nanti di hari kebangkitan kita akan melihat wajahnya dia. Kalau sekarang nggak akan bisa kita lihat wajahnya dia. Karena dia terang. Dia kasih. Tapi Kak, itu yang gambar-gambar yang di foto itu Tuhan Yesus emang seperti itu mukanya? Sama gambaran doang, bukan seperti itu. Itu kan karya seni orang. Leonardo da Vinci lukis Yesus seperti orang bule karena dia bule, ya. Orang Jawa lukis Yesus pakai blankon. Orang China lukis Yesus matanya sipit. Orang Afrika lukis Yesus kulit hitam, rambut keriting. Tak, lukisan-lukisan itu bukan berarti itu Yesus, tapi lukisan-lukisan itu adalah bukti seni bahwa mereka mencintai Yesus. Sama seperti saya mencintai pasangan saya, ya saya gambar dia. Atau saya mencintai sesuatu, saya gambar meskipun tidak persis seperti apa yang saya gambar. Jadi begitu. Jadi gambar-gambar foto-foto itu hanya ungkapan ekspresi. Kami sendiri sebagai orang Kristen tidak pernah menganggap yang digambar itu ya Tuhan Yesus sendiri wajahnya, enggak. Karena enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya rasul-rasul. Karena di zaman Yesus belum ada lukisan, belum ada foto, ya, belum ada video waktu di zaman Tuhan. Gitu. Jadi itu hanya ekspresi, sama seperti patung-patung, itu juga ekspresi iman begitu. Ya, ikon-ikon juga demikian, lukisan juga demikian. Jadi bukan berarti, Yesus beda-beda, kulitnya hitam putih, mana nih yang benar? Itu hanya lukisan, bukan berarti itu wajahnya dia. Foto patung itu berarti kejelasannya bukan Yesus ya? Bukan, itu hanya seni. Oh gitu. Iya. Oh jadi gambarnya itu nggak terlalu jelas ya Yesus itu seperti apa, gambarannya nggak tahu kita ya? Nggak tahu karena kan belum ada kamera di masanya Yesus Kristus. Oh gitu. Kalau ada kamera pasti kita tahu. Tapi yang paling penting Alkitab mengatakan dia bukan orang yang tampan. Dia bukan orang yang kita mau mengingini dia. Ya, Nabi Yesaya berkata semaraknya pun tidak ada sehingga kita menginginkan dia. Jadi seandainya dia hidup di zaman sekarang, wanita-wanita itu tidak akan menginginkan dia. Jadi Yesus itu bukan orang yang dalam keadaan sebagaimana, bukan orang yang tampan, yang karismatik atau apa, enggak. Dia orang yang sangat sederhana, yang sangat humble, orang yang gak banyak neko-neko, pribadi yang luar biasa dalam kesederhanaan. Sehingga kita tidak akan mengingini dia. Makanya itu mungkin yang membuat orang Yahudi tidak suka dengan dia. Dia begitu sederhana, tapi dia disebut sebagai raja oleh muridnya. Dia sederhana, dia tidak punya apa-apa ketika datang ke dunia ini, tapi ia disebut sebagai Mesias oleh pengikutnya. Makanya orang Farisi iri dengan dia, maka mereka ingin menyakiti Yesus. Itu kata Yesaya. Jadi Tuhan Yesus tuh semaraknya tuh tidak ada. Sehingga kita menginginkan dia katanya. Maaf Kak. Kenapa? Ini kakak kan nge-lab. Apakah pernah ada banned di akun kakak ini? Kan kakak nge-lab semua agama lihat. Oh iya. Ya kan saya kan nge-live kan bukan menghujat. Saya kan nge-live kan mengajar.
Tapi ada beberapa yang hujat nggak di lab kakak? Oh banyak. Dari sebelah banyak yang hujat saya. Yang Karena mereka kakak tidak terima dengan pernah kebenaran. lihat itu yang menyakiti kakak itu, pernah nggak kakak rasakan hujatannya seperti apa, yang paling sakit dihujat sama orang lain agama? Saya enggak peduli. Saya kalau ada orang menghujat saya justru kasihan. Saya enggak bawa hati. Kenapa saya kasihan? Orang-orang yang suka menghujat itu adalah orang-orang yang tidak menemukan ajaran yang benar. Mereka saya mengajar, mereka hujat pribadi saya, mereka hujat fisik saya, mencaci maki saya. Ya saya enggak apa-apa, saya terima. Karena bagi saya, setiap hujatan yang diberikan kepada saya adalah tanda perjuangan saya. Jadi orang hujat saya, bahkan kalau orang pun mau bunuh saya enggak peduli. Mau kamu potong-potong tubuh saya ini, mau kamu iris-iris tubuh saya ini, setiap potongan dari tubuh itu akan membuktikan kemuliaan Allah yang kami layani. Jadi saya enggak takut mati. Saya juga enggak takut apalagi hujatan orang. Dulu ketika saya dikejar-kejar orang, ya saya tetap menginjili, saya tetap live. Ya, mungkin waktu itu saya agak hiatus beberapa 2 bulan ya karena saya sakit. Jadi ya saya enggak ya. Saya udah tahu risikonya akan terjadi seperti itu, apalagi di negara ini yang memang ya begitulah, kamu tahu juga. Tapi itu enggak menjadi penghambat buat saya. Makanya dari dulu sampai sekarang saya tetap konsisten live kan. Saya mengajar. Meskipun pertanyaannya itu aja, membosankan. Tapi saya tetap terpanggil untuk mengajar. Karena saya percaya pasti setidaknya 1-2 orang itu berharga buat Tuhan. Mereka mendapatkan pengertian yang benar. Gitu. Jadi kalau hujatan-hujatan itu tidak akan menghambat pelayanan saya. Jadi hujat aja nggak apa-apa. Saya enggak. Kakak ini agamanya kan katanya Kristen. Kristen apa nih yang kakak anut? Protestan apa? Saya Protestan. Saya Protestan. Protestan gereja Betol apa gereja apa? Saya Lutheran. Bisa gereja di mana aja masuk? Ya, di mana aja. Saya melayani ke gereja apa aja. Saya pernah melayani orang-orang Katolik, Trisakti saya pernah. Saya pernah melayani orang-orang karismatik, sering. Melayani Protestan, sering. Gitu. Jadi, karena Tuhan kami satu. Allah kami satu. Allah kami sama, satu. Alkitab kami juga sama. Pak, kakak ini pendeta apa? Kakak ini guru apa nih maksudnya? Saya penginjil, bukan pendeta. Jadi jangan penginjil ke setiap umat Kristen. Iya, lalu orang Kristen. Ya saya penginjil kepada orang yang bukan Kristen. Saya juga penginjil apologets kepada orang yang Kristen. Berarti ke semuanya dong? Ya memang ke semuanya. Makanya kan banyak yang jadi Kristen. Beberapa orang jadi Kristen kan. Pernah kakak masukin orang yang di luar agama jadi Kristen? Ada. Berapa orang kak? Ya saya nggak perlu sebut berapa orang, tapi ada. Saya punya. Tapi nyampe nggak ribuan? Nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu ribuan atau enggak. Karena enggak semua orang bisa saya jangkau kan. Ada yang diam-diam, ada yang mengikut Yesus diam-diam, ada yang chat saya, kak saya mau. Jadi saya arahin aja ke gereja. Saya chat. Kakak. Hah? Depan terpenginjil lagi. Ya banyak penginjil di Indonesia. Oke. Berarti penginjil ya, bukan ibaratnya bukan pendeta ya, bukan ya? Saya bukan pendeta, karena gelar pendeta itu dikasih dari penabisan. Saya tidak ditabiskan. Oke. Ya udah sih kak, saya mau ini off dulu kak. Oke, ya semoga kamu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan berkati ya. Sabar kalian yang di bawah. Kalian tidak sabaran kalian ya. Tidak boleh begitu. Silakan. Shalom Kak Elia. Shalom, silakan. Kak Elia, saya mau tanya tentang dosa bunuh diri. Misalnya segini, semasa hidupnya dia berlaku baik, percaya kepada Yesus, rajin ibadah. Tiba-tiba ada suatu tekanan masalah, terus dia memutuskan untuk bunuh diri. Apakah
eh, rohnya itu tetap diterima Tuhan atau enggak gitu. Tidak. Rohnya itu nantinya kemana? Tidak, orang yang bunuh diri itu binasa. Karena apa? Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak beriman. Artinya sebesar apapun masalahnya, dia di dalam dirinya dia tidak punya Tuhan yang kepadanya masalahnya itu ia serahkan. Jadi orang bunuh diri itu adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan. Karena dia merasa dia capek dengan dunia ini, maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Artinya dia tidak punya. Seperti Yudas tuh, binasa. Gitu ya. Oke Kak. Terima kasih ya Kak. Nah, ingat ya teman-teman ya. Iman, kasih, dan pengharapan. Kasih melahirkan iman. Iman melahirkan pengharapan. Jadi kalau kamu beriman, kamu nggak mungkin membinasakan dirimu sendiri. Tapi kamu punya pengharapan dalam Tuhan bahwa Tuhan akan menolongmu. Pengharapan itu buah dari iman. Jadi kalau kamu mengaku beriman, kamu tidak akan membinasakan dirimu sebesar apapun masalahmu. Karena kalau iman itu ada, kamu akan berharap kepada Tuhan. Dia yang akan menolongmu dalam setiap masalahmu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk mengakhiri hidupmu, berarti kamu tidak punya iman. Karena kamu tidak punya pengharapan. Tuh ya. Jadi jangan korbankan kekekalanmu karena masalahmu. Masalahmu memang besar, tapi Tuhanmu teramat besar. Ya. Ingat satu hal, kalau kamu dalam masalah kamu seperti putus asa, tidak ada masalah yang lebih besar dari kematian. Yesus sendiri telah menang atas kematian yang adalah masalah terbesar. Jadi nggak mungkin masalahmu yang lebih kecil dari kematian itu nggak bisa diselesaikan oleh pribadi yang sama. Jadi kalau Yesus bisa memberantas kematian, apa susahnya buat dia memberantas masalahmu yang lebih kecil itu. Jadi jangan ikuti kata iblis. Iblis pasti menggodamu agar mereka punya teman. Gitu ya. Banyak banget yang mau naik nih. Silakan Yuniarta. Salam, selamat malam. Salam Kak. Ya, silakan. Apa? Kak, saya mau tanya, kalau misalnya tadi kayak gambar-gambar Tuhan Yesus itu kan memang kadang itu hanya lukisan, tapi sebenarnya kayak dokumen wajah Yesus itu ada nggak sih Kak? Terima kasih. Ada. Namanya penemuan kain Turin. Jadi itu kain yang menutupi wajahnya Yesus ketika dia mati. Jadi kain itu sudah ditemukan lalu dicocokkan dengan berbagai penemuan yang lainnya, itu ada. Jadi kamu nanti lihat di Google penemuan kain Turin, meskipun nggak bisa dibuat sketsanya secara jelas, tapi kelihatan kok bentukan pukul kok saya katakannya bentuk kontur dari wajah itu dia itu ada. Seperti itu. Terus Kak, satu lagi pertanyaannya, kalau di kisah Yesus hidup itu kan Maria Bunda Yesus itu selalu disorot ya. Nah, bagaimana dengan Yusuf ayah Yesus? Kok kayaknya nggak terlalu disorot Kak? Terima kasih. Iya, kenapa Yosef tidak terlalu disorot? Karena Yosef tidak terlalu banyak terlibat di dalam kitab suci. Dia dipanggil Tuhan untuk mendampingi Maria agar Bunda Maria tidak dituduh sebagai seorang pezina. Jadi untuk mengamankan harga diri Maria saat itu ya. Iya. Yosef kan sebelum Yesus disalib, Yosef ketika perjamuan di Kana, kan Yosef kan udah tidak ada di sana. Nah, beberapa penafsir mengatakan Yosef udah mati pada saat itu. Makanya ketika mujizat pertama di Kana, bapaknya yaitu Yosef tidak ada, yang ada cuma Bunda Maria. Jadi Yusuf tuh sebenarnya mendampingi Yesus lahir nggak lama ya, Kak?
Kak? Enggak lama, enggak lama. Oh, iya baru tahu. Oke, makasih ya, Kak. Oke, ya. Jadi gitu ya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku di dalam Kristus, kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering dibandingkan, yaitu perbedaan antara konsep takdir dalam Islam dan predestinasi dalam kekristenan. Apa sebenarnya yang membedakan keduanya? Mari kita bahas dengan terang firman Tuhan. Predestinasi dalam Alkitab menegaskan bahwa Tuhan memilih umatnya sejak kekekalan, tetapi dalam kehendaknya, Dia juga memberi manusia kehendak bebas untuk merespons anugerahnya. Inilah yang membedakan predestinasi Kristen dari takdir Islam. Kita bukan robot yang diprogram tanpa pilihan, tetapi kita juga tidak bisa menyelamatkan diri sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Pertama, takdir dalam Islam. Dalam Islam, konsep takdir dikenal dengan istilah qadar dan qada. Umat Muslim meyakini bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah sejak awal. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 22 menyebutkan bahwa setiap peristiwa, baik dan buruk, telah ditulis dalam kitab sebelum dunia diciptakan. Dengan kata lain, manusia memang diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi pilihan itu sudah dalam kerangka ketetapan yang tidak bisa dihindari. Kedua, predestinasi dalam kekristenan. Sebaliknya, dalam kekristenan, kita mengenal konsep predestinasi. Paulus dalam Efesus 1 ayat 4-5 mengatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Namun, Alkitab juga menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk merespons kasih karunia Allah. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot yang tidak punya pilihan, tetapi Ia memberi kesempatan kepada semua orang untuk menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi, ada perbedaan utama antara takdir dalam Islam dan predestinasi dalam kekristenan. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara keduanya? Dalam Islam, takdir sering dipahami sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan secara absolut, sementara dalam kekristenan, predestinasi berbicara tentang rencana Allah yang tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Perbedaan lainnya adalah dalam pandangan keselamatan. Dalam Islam, seseorang bisa berusaha menjadi saleh tetapi tetap tidak memiliki jaminan keselamatan, sementara dalam kekristenan, keselamatan adalah anugerah Tuhan yang pasti bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Efesus 2:8-9. Kesimpulannya, konsep takdir dalam Islam lebih bersifat deterministik, sedangkan predestinasi dalam kekristenan menyeimbangkan kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Yang terpenting bagi kita adalah memahami bahwa kasih Tuhan begitu besar sehingga Ia memberikan kita kesempatan untuk memilih kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Jika Anda diberkati oleh pembahasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.